wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zidni Kanzarzania dari kelas C1. Nah, pada video komunikasi interpersonal dari mata kuliah psikologi komunikasi ini, saya ingin mengundang salah satu teman terdekat saya, yaitu Nala Febia Hussein. Jadi, saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua bagaimana sih hubungan komunikasi interpersonal antara saya dan Naila. Yuk, simak lebih lanjut. Hai Jit. Jadi teman-teman, Naila ini dia kuliah di Universitas Pajajaran. Jadi kenapa kita lewat Zoom? Karena emang kita jauh. Jadi maksudnya harus lewat Zoom deh. Karena kalau ketemu langsung nggak bisa. Nailanya belum bisa pulang ke Bogor. Dan aku tidak bisa nyusul ke Jatinangor. Benar. Nah, oke. Ya, oke. Terus gimana nih, Nui, kehidupan di sana, Nui? Ya, so far semester 2 udah kelihatan ya pusingnya gimana. Mulai banyak tugas, babak belur, organisasi juga. Jitnya gimana nih Jitni? Sama. Oke, terus baik, oke deh. Kita lanjut aja ya teman-teman ke percakapan. Keempat pertanyaan yang akan kita jawab pada sesi Q&A ini. Oke, yang pertama, gimana sih hubungan komunikasi antar persona kita? Boleh dijawab dari Naila dulu atau aku dulu? Oke, mungkin boleh Jitni dulu. Oke. Nah, jadi tuh seperti yang jadi tuh gini teman-teman. Aku sama Naila ini udah temenan dari SMP. Terus kita SMA juga bareng, jadi makin dekat pas SMA. Nah, terus habis itu kita tuh satu keorganisasian. Sebenarnya kita tuh nggak pernah sekelas SMA. Kenapa? Karena emang beda jurusan. Naila IPA, aku IPS. Jadi emang kita nggak pernah satu kelas. Tapi kita satu organisasi, yaitu OSIS. Terus sama-sama sekretaris. Nah, ya sekretaris umum aku satunya. Nah, terus habis itu eh, hubungan pertemanan biasa sih kayak aku sering curhat ke dia, begitupun Naila. Terus kita kayak suka saling support. Terus pas masuk ke perkuliahan sih emang komunikasinya kurang, kita jarang chat karena emang saling sibuk. Tapi kalau misalkan udah ada di Bogor ya udah kita ketemu lagi, komunikasi lagi biasa gitu. Benar. Boleh Naila? Aku juga setuju sih. Jadi kalau misalnya kita kan temenan dari SMP nih. Waktu SMP tuh eh, kita nggak deket SMA ya nggak sih? Karena kita cuma satu Iya, kelas betul. di kelas 8 doang. Itu bentar banget dan Mm-mm. jadinya sibuk basket. Jadi kayak komunikasi kita nggak terlalu sering. Tapi pas SMA tuh kita jadi kayak sering chatan juga ngobrol juga hampir tiap hari kan. Karena setiap pulang sekolah tuh kita selalu ketemu. Dan benar setelah masuk kuliah nih pertemanan kita agak berubah jadi ke low maintenance friendship ya kan. Jadi kita emang nggak tiap hari ngobrol lagi, tapi kita tuh jadi tahu gitu kalau misalnya kita butuh satu sama lain, kita pasti ada gitu. Betul. Happy pokoknya temenan sama Naila. Nah, oke. Happy. Pertanyaan selanjutnya, bentar ya, aku lupa-lupa sedikit pertanyaan selanjutnya apa ya teman-teman. Boleh gak Nay dicek yang di foto itu? Boleh nih. Aku bacain aja langsung. Boleh, boleh. Oke, jadi jadi pertanyaan kedua nih, situasi atau iklim suportif seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi antar personal kalian efektif? Boleh dijawab Oke, tuh Kak Diti. oke, jadi kalau misalkan situasi atau iklim kita bangun, sebenarnya ya udah kayak pertemanan biasa aja. Kita kayak coba berkomunikasi dengan baik, terus kayak lebih saling terbuka aja gitu kan. Terus walaupun emang sekarang jaraknya bener-bener jauh, aku di Bogor dan dia di Jatinangor, kita kayak tetap berusaha untuk reach out satu sama lain. Kayak misalkan Nana ini suka upload SG gitu kan, terus aku suka reply dan lain-lain kayak pokoknya diusahain komunikasinya tuh nggak terputus. Nah terus kadang kalau sekarang udah jarang sih, tapi kadang pas awal-awal kayak tuh aku suka curhat gitu karena aku kebetulan aku masuk PTN-nya tuh lebih lama dibandingkan Nunuy, jadi pas itu tuh aku kayak curhatnya tuh ke Nunuy gitu. Nah terus
itu aja sih mungkin ya, kita kayak saling suportif juga, kayak nggak ada iri-irian segala macam itu tak ada. Benar, pertemanan kita tuh kayaknya jarang banget ya kayak iri atau kayak nggak suka gitu. Misalnya Hmm. aku dapet pencapaian, Zidni tuh nggak mungkin nggak suka sama pencapaian aku. Begitupun aku juga kayak aku nggak mungkin nggak suka sama pencapaian Zidni gitu. Jadi simpelnya sih kalau misalnya sesimpel Zidni misalnya mau ikut apa, aku mau ikut apa, kita tuh biasanya nanya satu pendapat satu sama lain gitu kayak kira-kira worth it gak ya, kira-kira enak gak ya kalau kayak gini gitu sih. Jadi support satu sama lain lewat Nah, pendapat masing-masing gitu. betul. Terus kadang kalau misalkan aku kayak mau join organisasi nih di kuliah, terus aku tuh kayak nanya, eh, kalau misalkan join organisasi ini kayak ada impactnya nggak sih, kira-kira gimana kalau misalkan kamu jadi aku tuh bakal join atau enggak. Terus kadang Nuna juga suka nanya apa kriteria dia tuh gimana buat join organisasi, jadi kayak suka masih apa ya, saling membantu lah untuk memutuskan sesuatu Benar, gitu. kita masih melibatkan satu sama lain ya. Ya, betul. Oke, next question. Oke, pertanyaan ketiga nih, ada daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kalian memiliki hubungan antar pesona yang baik sampai sekarang? Yeay. Oke, jadi aku dulu kalau misalkan aku ke Nunui, dia tuh baik banget, bener baik, terus kayak good listener banget. Jadi aku paling suka tuh curhat sama Nunui. Kenapa? Karena dia tuh kalau misalkan dia tuh kalau misalkan dicurhatin tuh kayak suka ngasih respon yang baik, bener-bener baik. Responnya tuh bisa berupa saran atau kayak penyemangat, terus dan lain-lain, pokoknya kayak enak banget curhat ke Nunoy. Terus abis itu kadang tuh sama Nunoy suka dikasih jalan keluar. Nah terus abis itu Nunoy itu orangnya suportif banget, jadi kalau misalkan aku lagi di kondisi yang memang eh, bukan terpuruk ya, tapi maksudnya kayak sedikit sedih, itu Nuna itu selalu nyemangatin aku, kayak support lah, jangan sedih, bakal ke depannya tuh bakal ada gini gini gini. Nah, terus oh iya, terus kita tuh kalau misalkan ulang tahun kita tuh selalu kirim long text panjang banget, dan itu tuh berisi kayak kata terima kasih, maaf, terus kayak wish ke depannya apa, dan itu tuh seru banget. Nah terus sifat Nunu yang aku suka tuh eh apa ya ngomongnya, dia tuh kerjanya rapi banget karena aku kan pernah satu organisasi dan satu divisi sama dia. Terus dia tuh kerjanya rapi banget, terus dia tuh eh, koordinasi ke anggota-anggota divisinya tuh baik banget, dan komunikasi dia tuh terbuka. Nah terus habis itu Nini tuh nggak pernah mau ngerepotin orang, teman-teman, kayak walaupun sedekat apapun kalian, tapi Nini kayak rada masih sungkan buat ngerepotin orang gitu sih. Aku suka sama Nini. Kalau dari aku sebenarnya nggak jauh beda sih ya, karena aku pikir aku sama Zidni itu benar-benar orang yang tipikalnya hampir sama. Aku juga seneng banget sama sifat Zidni yang bisa banget diajak ngobrol. Jadi aku tuh kan tipikal orang yang kalau misalnya ada masalah, aku tuh selalu ngomong hal itu. Bahkan misalnya ada masalah sama Zidni pun, aku misalnya aku ngerasa aku lagi gimana nih sama Zidni. Nah, aku tuh pengennya hal itu diobrolin dan Zidni tuh punya sifat yang dia bisa nanggepin aku gitu loh. Dia bisa kayak ngejabarin kenapa dia kayak gini-gini, kenapa kita kayak gini-gini. Terus aku juga suka banget sama sifat Zidni yang bener-bener kayak dia tuh ceria banget anaknya. Apa ya? Aku tuh ngerasa aku yang aku tuh nggak terlalu bisa bener-bener wah gitu ke orang, sedangkan dia tuh bisa dan aku tuh sangat-sangat respect akan hal itu. Jadi apa ya sifat itu tuh benar-benar membangun Respect. situasi. Banyak sih sebenarnya sifat Zidni karena aku ngerasa kayak kita nggak mungkin ada di fase ini kalau misalnya sifat baik kita tuh tidak mencerminkan satu sama lain gitu. Betul, betul. Aku juga kayak masih banyak sifat Nuni yang aku suka, tapi kayak bingung jawabannya di sini gimana, nanti jadi 1 jam videonya. Benar, nanti Iya, kita kan kelamaan ya. gitu. Makanya. Iya, pokoknya aku Nah, suka Zidni semuanya. ya. Aku juga tuh.
Langsung. Next question. Oke, Konflik apa next sih yang question. pernah terjadi di hubungan kita, Noy? Mau Eh, siapa dulu? mungkin boleh mau Zidni atau mau aku nih? Aku aja deh. Oke. Kalau konflik, sebenarnya kalau konflik besar kita nggak pernah ya, Noy. Alhamdulillah, semoga nggak bakal pernah juga. Cuman Amin. kalau konflik kecil tuh mungkin pas di organisasi kali ya. Nggak, sebenarnya itu juga bukan konflik sih, cuman kayak Lebih ke eh, kita kurang berkomunikasi gak sih saat itu? iya, iya, kurang Kurang komunikasi. Terus berkomunikasi. terus kan kalau komunikasi di chat itu kan kita nggak tahu nadanya gimana ya satu Nah, sama lain. Dan itu kadang kayak suka mempertanyakan gitu kayak ini maksudnya gimana, gimana, gimana gitu loh. Nah, makanya kita tuh kadang suka kayak konfirmasi ulang kan kalau ini tuh maksudnya gimana, kayak kamu tuh lu tuh marah sama gue tuh bukan kayak gitu ya, suka kayak benar, gitu. benar, benar. Jadi kalau misalnya konflik kecil paling cuman seputar organisasi sih ya. Kalau misalkan pertemanan atau personal gitu nggak ada sih, nggak pernah. Ya, kita kita jarang kita apa ya? Itu pun satu pertama kali kita apa ya? Cekcok lah istilahnya. Cekcok bisa tuh karena organisasi juga gak sih? Iya, iya. Iya. Jadi kalau bisa ditanya konflik di antara kitanya, nggak ada. Tapi karena kebetulan saat itu kita kerja di bawah organisasi yang sama, kerja di apa ya, divisi yang sama. Jadi kita tuh apa ya istilahnya salah paham satu sama lain. Tapi kita tuh langsung selesain saat itu juga. Kayak kita tuh Iya. nanya satu sama lain kenapa, Hmm. dia juga nanya kenapa dan akunya ngejelasin gini 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 dari situnya gini 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 gini. Nah jadinya kita tuh punya jalan keluar dari situ. Ya, betul. Karena kita tuh orangnya sama-sama nggak suka kalau misalkan konfliknya tuh nggak selesai di hari itu juga. Jadi Bener. kalau misalkan dibawa tidur tuh atau di hari-hari selanjutnya tuh nggak bisa. Jadi kayak kita langsung selesaiin di hari itu juga. Kita nggak suka, kita bener-bener langsung ngobrol panjang lebar kayak dari awal permasalahan sampai kayak oke ini selesai kita akan kembali lagi seperti biasa. Iya, seperti itu pertemanan kami, teman-teman. Ada lagi yang mau Dan ditanyakan? dampak ke akunya soal Bang? komunikasi kita tuh jadi apa ya, lega gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak Hmm. itu kan emang masalah kecil, tapi aku ngerasa dari cara kita nyelesain masalah, kalaupun ya sebenarnya jangan sampai ya, tapi kalau misalnya kita ada masalah gede pun, aku yakin kita akan bisa menyelesaikan itu dengan baik gitu. Kayak nggak akan ada cekcok-cekcok yang Ya. nggak. Kita menyelesaikannya dengan kayak dijelasin. Benar-benar healthy relationship ya pertemanan kita ini ternyata. Amin. Ya, betul Amin. teman-teman. Karena sebenarnya yang penting tuh karena kepribadiannya kita sama. Ya, sebenarnya yang penting itu adalah kita sama-sama nggak mau ada konflik berkepanjangan. Terus abis itu kita emang saling paham gitu loh apa sih yang sifat mana yang bakal bikin konflik dan mana yang menghindari konflik gitu loh yang harus dilakuin. Jadi harus pahamin di situ biar gak ada konflik. Tuh, Benar. jadi makanya kenapa sejauh ini kita kayak padahal kita sebenarnya dari SMP, terus dekatnya dari SMA, tapi konfliknya terbilang jarang-jarang banget. Jadi itulah kuncinya teman-teman, kunci Inggris. Nah. Serunya pertemanan ini. Ya, amin. Ayo join join. Nah, Jangan-jangan. ya kan nih teman-teman, karena empat pertanyaannya udah kita jawab semua dan videonya sudah memenuhi standar kualifikasi yaitu 10 menit. Ya tadi mulai jam 20.08 tuh nge-record sekarang 20.23. Nah, Panjang ya. oke. Iya, kita keasikan ngobrol teman-teman. Iya. Nah, ya udah. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton. Terima kasih untuk Ibu dosen, Kakak Asdas, dan teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Makasih Nonoy. Makasih juga Kak Zidni.